Bab 396. Tertangkap. Kingzi tidak berani membahas topik tertentu dengan Long Chen, tetapi dia tidak tega mengabaikannya saat mereka hendak berpisah. Pada saat itu, Kingzi menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, apakah ada cara lain? Kemarilah, aku akan memberitahumu. Kingzi bergerak mendekati Long Chen. Long Chen membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada Kingzi. Kingzi berteriak kaget ketika mendengar ini. Wajahnya memerah, kau. Apa keberandalan? Bagaimana bisa kau meminta bantuanku? Kau tak tahu malu. Kingzi, aku pergi. Long Chen memegang tangan Kingzi. Kingzi menggigit bibirnya pelan, wajahnya tampak gelisah. Di tengah kegelisahan itu, tersirat juga sedikit hasrat dan rasa malu. Ia tidak berkata apa-apa, tampak sedang berpikir keras. Hati Long Chen tergerak oleh ekspresinya yang cantik dan rumit. Bagi Kingzi, dia malu melakukan apa yang diam-diam diinginkan Long Chen darinya. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Kingzi adalah wanita yang sangat tradisional. Selain Long Chen, dia tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, baik pria maupun wanita, selain gurunya. Tentu saja, Long Chen tahu apa yang dipikirkan Kingzi. Ia tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Istriku, aku akan kembali ke prefektur Qian dulu. Aku akan menunggumu di sana. Tidak jauh dari situ, Long Chen bertemu dengan Liu Li kecil dan Lanr. Liu Li kecil, dengarkan kata-kata kakak senior. Ketika saatnya tiba, kita akan bersama. Lalu bagaimana denganku? Lanr bertanya dengan cemas. Kamu juga, kata Long Chen sambil tersenyum. Setelah itu, Long Chen pergi. Kingzi berjalan keluar dari aula dan menatap punggung Long Chen. Ia tidak mengejarnya, juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam menatap punggung Long Chen, perlahan bergerak menjauh hingga dia menghilang dari pandangannya. Kakak senior, apa yang kau lakukan di dalam? Mungkinkah? Ayo kita punya bayi. Xiao Liuli sangat penasaran. Anak kecil, berhenti bertanya. Diam. Aokiji menepuk dahi Liuli kecil. Kamu menyebalkan. Xiao Liuli cemberut, wajahnya penuh ketidakpuasan. Lanr, kemarilah. Aokiji melambaikan tangannya. Ada apa? Lanr segera berjalan ke sisi Kingzi. Anda. Aokiji membuka mulutnya, seolah ingin menanyakan sesuatu. Namun, ketika ia melihat Liu Li, ia tidak melanjutkan. Sebaliknya, ia berkata kepada Liu Li, cepat dan persembahkan dupa untuk Tuan. Dupanya pasti akan segera habis. Xiao Liu Li pergi dengan enggan. Setelah Liu Li pergi, Aokiji bertanya, Lanr, apakah kamu pernah menyentuh pria? Aku tidak punya. Kata Lanr dengan malu. Terakhir kali Tuan memintamu merayu Long Chen dengan sengaja untuk menguji karakternya, aku melihatmu cukup mahir melakukannya. Kupikir kau telah menyentuh seorang pria. Kingzi tersenyum pahit. Itu semua dari film. Sebelum naik gunung, saya sesekali menonton film. Kata Lanr. Benarkah? Setelah berpikir sejenak, Kingzi bertanya dengan lembut, lalu, jika seorang pria mengatakan bahwa dia ingin seorang wanita menggunakan. Itu. Jangan bilang begitu, aku mengerti. Lanr tertawa jahat. Hehe. Kamu agak tidak nyaman di aula tadi. Jadi, kakak Long memintamu untuk. Aduh, aku nggak setuju. Aku jadi mikir, apa dia marah? Kingzi bertanya. Entahlah, kata Lanr, biasanya, menurutku dia agak marah. Lagi pula, dia ditolak istrinya. Pria mana yang tidak marah? Tapi seharusnya dia juga tidak terlalu marah. Kakak Long bukan orang yang picik. Baiklah, Lanr, apakah menurutmu ini normal? Kingzi bertanya lagi. Itu wajar. Wajar saja kalau pasangan bersenang-senang. Kingzi, kalau kamu tidak mau, berikan saja dia padaku. Aku bersedia membantunya seperti ini setiap hari. Dia sangat tampan dan luar biasa. Lanr tertawa jahat. Pergi. Pergi main ke tempat lain. Nanti kalau aku ke prefektur Qian, aku akan memberinya kompensasi yang pantas. Kingzi mendengus dingin. Di luar, Long Chen meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke prefektur Qian. Sudah sekitar seminggu sejak dia meninggalkan prefektur Qian. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi minggu ini. Long Chen berharap segalanya akan damai. Sehari kemudian, Long Chen kembali ke kota prefektur Qian dan bergegas menuju Xia Manor yang agung. Begitu tiba di gerbang istana, Long Chen mendapati bahwa gerbang itu sebenarnya sedang diperbaiki. Melihat skala perbaikannya, kerusakannya cukup serius. Apa yang sedang terjadi?
Long Chen melangkah maju dan bertanya. Kepala istana telah kembali. Salam, Kepala Prefektur. Para penjaga di pintu membungkuk dengan penuh semangat. Kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan tegas, Kepala istana, kemarin, makhluk tua dari Gunung Abadi itu datang menyerang kita lagi. Dia menghancurkan pintu kita dan melukai banyak prajurit kita. Beberapa saudara kita tewas. Yang paling serius adalah, si kecil. Si kecil Wu Shuang telah direbut. Long Chen terkejut dan buru-buru berlari ke Xia Manor yang agung. Di dalam istana, Long, Xia Ling, dan yang lainnya tidak ada di sana. Hanya Long Yi dan yang lainnya yang menjaga istana Xia Agung. Naga Satu dan yang lainnya sangat gembira melihat Long Chen. Di mana Xia Ling dan yang lainnya? Long Chen bertanya. Dia pergi ke Gunung Abadi untuk menyelamatkan Wu Shuang kecil. Naga Satu berkata dengan suara rendah. Sudah berapa lama kamu berjalan? Tanya Long Chen. Ya, kata Naga Satu sambil membungkuk. Setelah Wu Shuang dibawa pergi kemarin, mereka mengejarnya. Bagus. Long Yi, kalian terus jaga kediaman Xia Agung. Aku akan pergi dan membantu mereka. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Long Chen menepuk bahu Naga Satu dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Kepala Istana, Gunung Abadi itu ada di bumi barat. Jauh sekali. Ini petanya. Sudah ditandai. Kalau kau masih belum kembali, aku ingin membawa saudara-saudaraku keluar dari istana untuk membantu kepala balai dan yang lainnya. Naga Satu segera menyusul Long Chen dan memberinya peta. Terima kasih banyak. Long Chen menyimpan peta itu. Tunggu, kakak ipar, kamu. Bisakah kamu membawaku ikut? Li Yuexin berlari keluar. Kultivasi Li Yuexin adalah yang terendah di antara mereka, jadi dia tidak pergi bersama mereka. Long Chen menatap Li Yuexin dan berkata, kamu sebaiknya tinggal di rumah dan berkultivasi. Dengan itu, Long Chen tidak ragu lagi dan menghilang dari tempatnya berada. Mendesis. Naga Satu tersentak. Ia menghilang dalam sekejap. Sepertinya kultivasi sang master telah meningkat lagi. Aku sungguh tidak berguna. Li Yuexin menghela nafas dalam-dalam. Nona Yuexin, jangan meremehkan dirimu sendiri. Selama kamu serius berkultivasi, kamu pasti akan berguna di masa depan. Naga Satu menghibur. Long Chen telah meninggalkan prefektur Qian. Dia terus berteleportasi, bagaikan petir berbentuk manusia, dan tak segan-segan mengerahkan seluruh tenaganya dalam perjalanannya. Ini karena dia sangat khawatir terhadap keselamatan Xia Ling dan yang lainnya. Orang tua dari Gunung Abadi itu bukan orang biasa. Xia Ling dan yang lainnya bukan tandingannya. Meskipun Xia Ling dan yang lainnya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan ketika mereka bergabung. Namun, kakek tua dari Gunung Abadi itu sangat jahat, dan ia memegangi si kecil bernama Wu Shuang. Sulit untuk menjamin bahwa ia tidak akan melakukan trik kotor dan menyebabkan Xia Ling dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, Long Chen tidak membuang waktu dan terus berlari. Pada saat ini, 700 mil jauhnya, Xia Ling dan yang lainnya sedang berkendara di jalan raya dengan kecepatan hampir 200 km per jam. Dulu, tak seorang pun berani melaju secepat itu. Akan tetapi, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekalipun mobil itu mengalami kecelakaan karena melaju terlalu cepat, mereka mampu menghentikan mobil dengan aman sedetik sebelum kecelakaan terjadi dan tidak melukai orang yang tidak bersalah. Apakah kalian pikir benda tua itu tiba-tiba tidak akan kembali ke Gunung Abadi? Li Yuechan sedikit khawatir. Aku tidak mau, kata Xia Ling, targetnya adalah Long Chen. Ia membawa Little Wu Shuang kembali ke Gunung Abadi untuk menunggu Long Chen datang. Jadi, ia pasti akan kembali ke Gunung Abadi. Sekarang, dia punya si kecil bernama Wu Shuang sebagai alat tawar-menawar. Si tua licik itu pasti telah memasang jebakan di Gunung Abadi, menunggu Long Chen mati. Zhao Churan berbisik. Aku jadi penasaran berapa lama Chen bertahan. Xuan Yuan Yuer menghela nafas. Saat nama Long Chen disebut, suasana di dalam mobil menjadi berat. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen sudah ratusan mil jauhnya, berteleportasi dengan kecepatan tinggi untuk membantu mereka. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Langit mulai gelap, dan hujan mulai turun deras. Hujan deras mengaburkan pandangannya, dan Li Yuechan terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Hati-hati, dia memperingatkan. Tiba-tiba, Xia Ling memanggil. Li Yuechan buru-buru menghentikan mobilnya karena ada seorang pria berjubah hitam berdiri di depan mobil. Pria berjubah hitam itu mengulurkan tangannya, dan 4 aliran kabut hitam keluar dari tangannya. Keempat kabut hitam itu meledak dengan tepat dan menghancurkan keempat ban. Li Yuechan tidak berhasil mengerem tepat waktu dan mobilnya langsung terbalik. Di saat genting itu, Xia Ling,
Long Er, dan yang lainnya segera bertindak. Mereka menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan mobil dan mengubah arahnya. Dengan begitu, mereka berhasil menghindari masalah bagi mobil-mobil di belakang mereka. Pria berjubah hitam ini mungkin seseorang dari Gunung Abadi, kata Long Er dengan suara yang dalam. Kemudian, dia segera turun dari kereta, menghunus pedangnya, dan menyerang pria berjubah hitam itu. Bab 397. Terjebak dalam situasi putus asa. Kakak Long Er, hati-hati. Zhao Churan buru-buru berbicara. Long Er tidak menjawab dan dengan dingin menyerang. Di tengah hujan lebat, sosok Long Er melayang seperti hantu dan langsung tiba di depan si pria berbaju hitam. Ledakan! Ledakan! Cahaya pedang menyala dan menembus hujan. Si pria berbaju hitam menangkisnya, tetapi saat berhadapan langsung dengannya, dia terpaksa memuntahkan darah dan mundur. Dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan mereka, jadi dia segera melompat keluar jalan raya dan menghilang di tengah hujan. Long Er tidak mengejarnya dan kembali ke mobil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa mengendarai mobil lagi. Li Yuechan tersenyum pahit. Bajingan tua dari Gunung Abadi itu mengirim seseorang ke sini untuk merusak mobil kita. Dia ingin memperlambat kita. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh terluka. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjawab Long Chen? Xia Ling berkata dengan suara rendah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhao Churan. Li Yuechan berpikir sejenak. Bagaimana kalau begini? Kita bisa menghentikan mobil dan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Seharusnya ada orang yang mau membelinya. Baiklah, itu satu-satunya cara. Beberapa wanita itu segera mulai bergerak. Setelah lebih dari 1 jam, dia akhirnya berhasil menghentikan sebuah Land Rover. Pemilik Land Rover setuju untuk menjual mobil tersebut. Sedangkan pemilik mobil, dia akan mencari cara untuk pergi. Setelah masuk ke mobil baru, mereka melanjutkan perjalanan. Karena performa mobilnya sangat baik, mobil itu melaju lebih cepat dan lebih stabil daripada mobil sebelumnya. 3 jam kemudian, mereka tiba di sekitar Gunung Abadi. Tempat ini dikelilingi pegunungan di semua sisi, dan hanya ada jalan kecil untuk masuk. Mobil sama sekali tidak bisa masuk. Setelah Xia Ling dan yang lainnya turun dari mobil, mereka berdiskusi sebentar sebelum memasuki gunung dari daerah terpencil. Mereka semua sangat cerdas, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan lokasi istana di Gunung Abadi. Sejauh mata memandang, gunung yang tak pernah mati itu tampak kelabu dan tandus. Rasanya seperti berada di neraka. Bagian dunia ini suram dan sangat mengerikan. Gunung Abadi apa? Kurasa itu neraka. Li Yuechan bergumam sambil mengencangkan pakaiannya. Hati-hati, aku terus merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasi kita dalam kegelapan. Kata Long Er lembut. Beberapa dari mereka maju dengan hati-hati, mendekati aula besar Gunung Abadi. Mereka ingin mencari kesempatan untuk menyelinap masuk dan menemukan Wu Shuang. Namun, rencana ini dengan cepat hancur. Kelilingi mereka. Raungan keras tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Dengan perintah ini, ratusan orang langsung bergegas keluar dan mengepung Xia Ling dan yang lainnya. Orang-orang ini berada beberapa puluh meter jauhnya dari kelompok Xia Ling, tetapi pengepungan mereka tepat, menutup rute pelarian kelompok Xia Ling. Ratusan orang dengan cepat mempersempit pengepungan. Melihat mereka semua adalah wanita cantik, mereka menampakkan senyum mesum. Cek, badan ini, wajah ini, semuanya kelas atas. Saya sudah menjadi kaya. Kepala suku gunung, bolehkah kami menikmatinya? Tanya seseorang dengan suara keras. Ya, tapi kamu hanya bisa melakukannya setelah aku selesai. Sosok itu muncul dengan senyum sinis di wajahnya. Pria ini adalah penguasa Gunung Abadi. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan menatap Xia Ling dan yang lainnya, sambil mencibir, orangmu telah membunuh seorang pelindung Gunung Abadiku. Dia telah melakukan kejahatan besar dan telah terkena jimat jahat. Soal kalian, aku sudah membawa kalian ke Gunung Abadi. Bisakah kalian menebak alasannya? Dasar tua menjijikkan. Kau bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bahkan menangkap seorang anak. Kau benar-benar hina. Li Yuechan berkata dengan dingin. Hina. Sang penguasa Gunung Abadi tertawa. Nona kecil, bokongmu dan eksmu lumayan. Sebentar lagi, aku akan mulai denganmu. Aku ingin tahu apakah kau punya perasaan terhadap lelaki tua menjijikkan ini. Haha. Wajah Li Yuechan memerah karena marah dan dia mengepalkan tinjunya. Long Er memiliki temperamen yang berapi-api. Ia berkata dengan suara rendah, kita harus bertindak. Churan, cari kesempatan untuk lari keluar dan temukan si kecil Wu Shuang. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Baiklah, katanya.
Zhao Churan segera menjawab. Meskipun dia sangat gugup, dia tidak boleh membuat kesalahan. Long Er mengangkat pedangnya dan menyerang penguasa Gunung Abadi. Li Yuechan, Suanyuan Yuer, dan Xia Ling juga segera bertindak untuk bekerja sama dengan Long Er. Semuanya, dengarkan perintahku. Hentikan mereka. Sang penguasa Gunung Abadi segera memanggil Xia Ling. Mengenakan biaya. Saudara-saudara, santai saja. Jangan sampai kulit mereka yang lembut terluka. Haha, ayo pergi. Ratusan orang tertawa dan bergegas maju. Namun, orang-orang ini telah meremehkan Xia Ling dan yang lainnya. Kekuatan tempur Xia Ling dan yang lainnya sangat mengerikan. Untuk sesaat, tak seorang pun bisa mendekati mereka. Siapapun yang mendekat pasti akan mati atau lumpuh. Zhao Churan mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi musuhnya terlalu banyak. Dia tidak punya kesempatan. Seiring berlalunya waktu, sang penguasa Gunung Abadi melihat semakin banyak anak buahnya yang tewas dan alisnya pun berkerut. Sekelompok sampah. Dia secara pribadi mengambil tindakan dan memberikan tekanan pada orang lain. Setelah penguasa Gunung Abadi bergerak, Xia Ling dan yang lainnya akhirnya merasakan tekanan luar biasa. Puff! Xia Ling terluka dan dia memuntahkan darah. Li Yuechan dan yang lainnya juga terluka. Gunakan seluruh kekuatanmu. Jika kau terbunuh secara tidak sengaja, tidak masalah jika kau mati. Sang guru gunung yang tak pernah mati meraung. Ya. Suara yang menyatu segera menanggapi sang guru gunung abadi. Semua orang tampaknya menjadi gila saat mereka menyerbu ke depan satu demi satu. Xia Ling dan yang lainnya tidak takut dan terus bertarung sampai mati. Akan tetapi, luka-luka mereka makin parah dan wajah mereka pucat. Sang penguasa gunung abadi menatap wanita-wanita itu, hatinya bergetar. Kalian semua sungguh layak disebut pahlawan di kalangan perempuan, tak kalah dari laki-laki. Jika kalian bersedia tinggal di Gunung Abadi dan melayaniku, aku bisa melepaskan gadis kecil itu dan memberimu sumber daya kultivasi terbaik. Semua orang di Gunung Abadi akan menghormati kalian. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Kata sang guru Gunung Abadi dengan tegas. Kau orang tua menjijikkan, apa kau masih pantas? Xia Ling mencibir. Kau mati hari ini, anjing tua, atau kami yang mati. Tak ada cara lain. Mereka tidak mau menyerah. Karena kau mencari kematian, kami akan memenuhi keinginanmu. Sang penguasa gunung abadi meletus dan menyerang dengan sekuat tenaganya. Jika sang buru gunung yang abadi itu sendirian, dia pasti tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap Xia Ling dan yang lainnya. Namun, ia bukan satu-satunya. Ada ratusan petani yang berpartisipasi. Xia Ling dan yang lainnya tidak lemah, tetapi seiring berlanjutnya pertempuran dan cedera mereka semakin parah, mereka perlahan-lahan kehilangan kekuatan tempur mereka. 10 menit kemudian, Xia Ling dan yang lainnya tidak bisa lagi bertarung. Ikat mereka, kata Tuan Gunung Abadi dengan dingin. Ya. Sesaat kemudian, Xia Ling, Suanyuan Yuer, Zhao Churan, Li Yuechan, dan Long Er semuanya terikat, tidak bisa bergerak. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Mau menyerah atau tidak? Sang penguasa gunung abadi melirik gadis-gadis itu. Bajingan tua, kau pasti sedang bermimpi. Wajah Zhao Churan dingin. Xia Ling dan yang lainnya mengabaikannya begitu saja. Hal ini membuat sang master lalat gunung abadi itu murka, tetapi ia menahan niat membunuhnya. Matanya berputar dan ia berkata, kalau begitu, kenapa kita tidak main-main saja? Jika ada di antara kalian yang mau membiarkanku bermain di sini, di depan mata semua orang, aku akan melepaskan gadis kecil itu dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Sebaliknya, jika tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersedia melakukannya, aku akan membunuh gadis kecil itu. Petik 2. Li Yuechan dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka paling khawatir terhadap keselamatan Wu Shuang. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Churan bertanya kepada yang lain dengan suara rendah. Kau tidak bisa mempercayainya. Anjing tua menjijikkan itu tidak akan menepati janjinya. Xia Ling berkata dengan tegas. Bajingan tua, kita berlima bisa mati di sini, termasuk gadis kecil itu. Bahkan jika kita mati, jangan pernah memikirkannya. Kita adalah wanita Long Chen, dan kita tidak akan pernah mempermalukan Long Chen. Kata Xuan Yuan dengan suara rendah. Kalian benar-benar. Hei, bajingan tua, lihat ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang berbalik dan melihat seorang gadis muda cantik melarikan diri bersama Xiao Shuang. Itu Huang, Zhao Churan sangat terkejut. Bukankah aku sudah memintanya untuk tetap tinggal? Dia malah mengikuti kita. Dia pasti menyelinap masuk saat pertempuran untuk menyelamatkan Xiao Wu. Dia sangat pintar. Luan, bawa si kecil Wu Shuang dan lari. Jangan menoleh ke belakang, teriak Long Er.
Sialan, sialan. Kirim 100 orang untuk mengejarnya. Kau harus membawanya kembali. Sang guru gunung yang tak pernah mati meraung. Setelah meraung, penguasa gunung abadi berjalan menuju Liyue Chan dan yang lainnya. Ia berkata dengan suara muram, tak masalah meski mereka berdua kabur. Kalian masih di sini, dan sekarang, aku akan menikmati kalian satu persatu. Setelah aku selesai, masih ada ratusan orang yang menunggu untuk dicicipi. Kalian akan segera menjadi wanita semua orang. Dengan itu, sang penguasa gunung abadi mengulurkan tangannya dan mencoba menangkap Liyue Chan. Enyahlah, bajingan tua. Enyahlah. Wajah Liyue Chan pucat saat dia berteriak putus asa. Jangan sentuh dia. Aku akan tinggal bersamamu. Aku akan tinggal bersamamu. Xia Ling berteriak. Kau. Haha, sepertinya Long Chen paling peduli pada gadis kecil ini, tapi aku tidak mau mendengarkanmu. Aku ingin bermain dengannya, lalu giliranmu. Jangan cemas, kalian semua akan punya kesempatan. Sang penguasa gunung abadi tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar jauh dan luas. Dia mengangkat tangannya dan tali di tubuh Liyue Chan pun terpotong. Kemudian, sang penguasa gunung abadi menarik dengan kuat, dan mantel Liyue Chan langsung robek berkeping-keping. Liyue Chan ketakutan dan ingin melawan. Tetapi dia sudah terluka dan kelelahan, bagaimana mungkin dia masih punya tenaga. Pada saat ini, mereka semua merasa putus asa. Perasaan tidak berdaya yang mendalam menyelimuti hati setiap orang. Xia Ling dan yang lainnya menutup mata, tidak tahan melihat apa yang akan terjadi. Bab 398. Pertumpahan darah di Gunung Abadi. Suara tawa sang penguasa Gunung Abadi itu semakin menjadi-jadi. Liyue Chan hendak ditelanjangi. Dia menutup matanya dengan putus asa dan berhenti berteriak. Dia benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa menyelamatkannya saat ini. Keputusasaan memenuhi tubuh dan pikirannya. Dia tidak ingin dipermalukan seperti ini. Dia ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri. Namun, penguasa Gunung Abadi itu tampaknya telah menduga hal ini dan berteriak, Nona kecil, jika kau berani bunuh diri, aku bahkan tidak akan melepaskan mayatmu. Hehe, aku bahkan akan melemparmu ke kota yang ramai itu dan membiarkan dunia mengagumi wajahmu yang sempurna, haha. Petik 2. Kau bajingan tua. Kau pasti akan mati dengan mengerikan. Liyue Chan berteriak dengan marah. Terkutuklah sesukamu, kutuklah sesukamu, gadis kecil. Kau hanya punya satu penutup terakhir. Biarkan orang tua ini membantumu mengungkap lapisan misteri terakhir ini. Mata sang master gunung yang abadi bersinar dengan cahaya jahat saat dia dengan gembira mengulurkan tangannya. Namun, tepat pada detik itu, seberkas cahaya mematikan tiba-tiba melesat ke arah kepala sang penguasa gunung abadi. Ekspresi sang penguasa gunung abadi berubah dan dia segera menghindar. Ledakan! Ledakan! Cahaya pembunuh itu jatuh dan menyapu wajah sang penguasa gunung abadi, menghantam sebuah aula besar. Aula itu runtuh dan menjadi tumpukan reruntuhan. Pada saat itu, sesosok tubuh melintas dan membawa Liyue Chan pergi dari hadapan sang penguasa gunung abadi. Pada saat yang sama, bayangan telapak tangan menghantam dada sang penguasa gunung abadi. Puff! Sang penguasa gunung abadi terlempar, menyemburkan darah. Wajahnya pucat pasi. Tak jauh dari sana, sesosok pemuda muncul bersama Liyue Chan di samping Xia Ling dan yang lainnya. Dia tidak lain adalah Long Chen, yang baru saja tiba. Xia Ling dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap Long Chen dengan tidak percaya. Mereka bahkan curiga kalau mereka berhalusinasi. Liyue Chan menatap kosong ke arah Long Chen yang bergegas seperti dewa, dan air matanya pun jatuh. Apakah itu benar-benar kamu? Dia mengangkat tangannya yang gemetar. Ini aku. Kamu aman. Long Chen berkata dengan lembut. Itu adalah kalimat sederhana, tetapi membuat Xia Ling dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Long Chen bergerak dan membebaskan para wanita itu. Sang penguasa gunung abadi menatap Long Chen seolah-olah ia telah melihat hantu. Kau telah terkena jimat jahat. Kau tak bisa mematahkannya. Kau bukan Long Chen. Kau jelas bukan Long Chen. Sang penguasa gunung abadi berteriak tak percaya. Kau benar-benar bodoh. Itu hanya jimat penangkal kejahatan. Apa kau benar-benar berpikir itu semacam harta karun yang menentang surga? Long Chen mencibir. Kenyataannya, hati Long Chen sangatlah berat. Untuk menghancurkan jimat jahat itu, pendekar pedang bela diri surgawi itu pun meninggal dunia. Meskipun gurunya, pendekar pedang bela diri surgawi, sudah berada di akhir hayatnya, dia telah mati untuk menyelamatkannya. Semua ini disebabkan oleh gunung yang tak pernah mati, jadi sulit bagi mereka untuk lepas dari kesalahan. Namun, penguasa gunung abadi masih tidak percaya bahwa Long Chen mampu mematahkan jimat jahat itu.
Bagaimana kamu melarutkan jimat jahat itu? Sang guru gunung abadi berteriak. Kau tidak berhak tahu. Turunlah dan tanyakan pada Raja Neraka. Beraninya kau menyentuh wanitaku, kata Long Chen dingin. Hari ini, aku akan membasuh gunung abadi dengan darah. Bunuh dia. Semuanya, serang. Bunuh dia dengan segala cara. Bunuh dia. Sang penguasa gunung abadi panik dan buru-buru memberi perintah. Ratusan orang tiba-tiba berhamburan keluar dan menyerbu ke arah Long Chen. Kerumunan orang yang padat memiliki momentum yang besar dan aura yang kuat. Mereka tidak takut karena mereka merasa bahwa dengan begitu banyak orang, mereka dapat dengan mudah membunuh orang tersebut. Lagi pula, wanita lainnya sudah kehabisan tenaga dan tidak mempunyai daya juang. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah, sangat salah. Long Chen meraih pedang dan mengayunkannya. Cahaya pedang itu melintasi puluhan meter dan menewaskan puluhan orang dalam sekejap mata. Membunuh puluhan orang hanya dengan satu pisau, pemandangan ini sungguh menggemparkan. Namun ini baru permulaan. Long Chen menyerang dengan kejam. Ia menyerang 4 kali berturut-turut, masing-masing lebih mengerikan daripada sebelumnya. Setelah 4 tebasan, ratusan orang yang hadir dieksekusi. Tak seorang pun selamat. Ketika penguasa gunung abadi melihat pemandangan ini, melihat mayat-mayat tergeletak di mana-mana, melihat darah mengalir seperti sungai, wajahnya menjadi pucat. Bahkan dia tidak bisa melakukan ini. Sudah kubilang sebelumnya, aku akan membasuh gunung abadi itu dengan darah hari ini. Aku tidak hanya mengatakannya, kau juga tidak bisa lari. Long Chen berjalan menuju Tuan Gunung Abadi. Sang penguasa gunung abadi tak kuasa menahan diri untuk mundur. Auranya sudah melemah drastis. Long Chen, ada seorang ahli di belakangku. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kekuatan ahli itu tidak lebih lemah dari Simen Wuhen. Sang penguasa gunung abadi berjuang. Oh, siapa? Long Chen tidak tergerak. Pedang terhormat dari selatan. Aku tahu. Long Chen mengangkat pedangnya dan menebas ke bawah. Ledakan. Ledakan. Cahaya pedang yang menyilaukan bagaikan curahan galaksi. Sang penguasa gunung abadi berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, tetapi ia tetap tak berdaya. Darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan ia kehilangan keseimbangan lalu jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan bertarungnya. Penguasa gunung abadi yang perkasa telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung dalam satu serangan. Jelas bahwa kekuatan tempur Long Chen telah mencapai tingkat yang tak terjangkau. Pada saat yang sama, Xia Ling dan yang lainnya merasakan tubuh dan pikiran mereka rileks saat mereka menyaksikan penguasa gunung abadi ditekan. Namun, tepat saat Long Chen hendak membunuh penguasa gunung abadi, sebuah bayangan cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan dan mengembun menjadi sosok yang kabur. Dia berteriak dengan dingin. Long Chen mengangkat matanya dan meliriknya. Jantungnya berdebar kencang. Siapa kau? Akulah gurunya. Beberapa orang di dunia memanggilku pedang mulia dari selatan. Pria misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh. Terus kenapa, penguasa gunung abadi berani menyerang orang-orang terdekatku? Siapapun yang datang hari ini, dia tak akan bisa lolos dari maut, cibir Long Chen. Kau sudah membasuh gunung abadi dengan darah, kenapa kau masih ingin membunuh semua orang? Hanya segelintir wanita. Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Dengan kemampuanmu, kecantikan macam apa yang tak bisa kau temukan? Kenapa kau harus menyinggung tuan ini demi mereka? Kata Yang Mulia Pedang Selatan dengan dingin. Xia Ling dan yang lainnya sangat marah mendengar kata-kata ini hingga wajah mereka berubah sedingin es. Guru, selamatkan aku. Sang penguasa gunung abadi pun ikut berteriak. Jangan khawatir, dia tidak akan berani membunuhmu. Nak, kalau kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala muridku, aku akan menghabisi seluruh keluargamu di masa depan, kata Pedang Selatan yang terhormat. Kau hanya seorang Dharmakaya dan berani bertindak gegabah di sini. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku, Long Chen, berani membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, Long Chen menebas ke bawah tanpa ragu-ragu. Weng! Pedang itu jatuh dan penguasa gunung abadi terbelah dua. Darah berceceran di mana-mana dan ia tewas di tempat. Master Pedang Selatan sangat marah, tetapi saat ini, tubuh aslinya belum tiba. Dia hanya seorang Dharmakaya, jadi dia tidak bisa menyerang meskipun sedang marah. Bajingan tua, karena kau mampu mengajar murid seperti itu, aku yakin kau bukan orang baik. Cuci lehermu dan tunggu aku. Aku akan mengantarmu pulang, agar kau dan muridmu bisa menemanimu di jalan. Long Chen mencibir. Bajingan kecil, jalanmu masih panjang. Kau akan membayar harga yang sangat mahal atas tindakanmu hari ini. Jangan lagi menyombongkan diri tanpa malu, kamu tidak layak. Long Chen menyebutkan Dharmakaya dari pedang terhormat dari selatan. Ledakan.
Ledakan. Tubuh Dharma hancur dan lenyap dalam kehampaan. Di selatan, di sebuah gua yang sangat tersembunyi, tubuh seorang lelaki tua berambut putih bergetar. Setelah membuka matanya, ia berdiri dengan marah. Long Chen, dasar bajingan kecil, beraninya kau menggertakku seperti ini. Jika bukan karena aku tidak bisa bergerak sekarang, aku pasti sudah mencabik-cabikmu dan mengubahmu menjadi abu. Guru, apa yang terjadi? Seorang pemuda berlari terburu-buru. Ambil token naga biruku dan segera masuki dunia. Beritahu saudara-saudara seniormu untuk menggunakan segala cara untuk menekan Long Chen di dunia fana. Yang Mulia Pedang Selatan berkata dengan suara berat. Tuan, apakah Long Chen ini sangat kuat? Pria muda itu bertanya. Dia sudah membantai Gunung Abadi. Jika dia mampu, kau harus segera berangkat. Long Chen tidak bisa dibiarkan hidup. Bab 399. Mengancam. Xialing dan yang lainnya dari Gunung Abadi akhirnya terbangun dari keterkejutan mereka. Long Chen telah datang. Dia benar-benar datang. Dia muncul di saat-saat paling mengerikan bagi mereka. Dia pahlawan mereka. Pada saat ini, semua orang meneteskan air mata kegembiraan saat mereka menerkam ke arah Long Chen. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia didorong ke tanah oleh Xialing dan yang lainnya. Baiklah, baiklah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Untungnya, aku datang tepat waktu. Long Chen tersenyum dan menghibur gadis-gadis itu. Dasar orang jahat, kalau kamu datang terlambat semenit saja, aku pasti sudah dipermalukan. Wow. Li Yuechan paling banyak menangis karena dia paling ketakutan. Long Chen memeluk Li Yuechan dan melepas mantelnya untuk dikenakan padanya. Li Yuechan meringkuk dalam pelukan Long Chen. Hatinya yang gelisah akhirnya tenang. 10 menit kemudian, Long Chen memimpin kelompok itu keluar dari Gunung Abadi. Sebelum dia pergi, Long Chen membakar semua yang ada di Gunung Abadi dan menghanguskannya. Ketika mereka kembali ke pinggir jalan, Xialing dan yang lainnya merasa seolah-olah itu sudah seumur hidup. Di mana gadis kecil Huang, Li Yuechan tiba-tiba bertanya. Aku sudah bilang padanya untuk menunggu kita di depan. Ayo kita ke sini. Long Chen berkata sambil tersenyum. Iya, mobilnya sudah datang. Masuk. Xialing membuka pintu mobil. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam mobil, mereka merasakan seolah-olah awan telah terbelah dan memperlihatkan langit yang cerah. Untung Long Chen datang tepat waktu kali ini. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Xuan Yuan Yuer berkata sambil tersenyum. Benar. Untungnya, hasilnya bagus. Suamiku, aku akan memberimu ciuman sebagai hadiah. Zhao Churan mengecup bibir Long Chen. Kalian semua sangat berani kali ini, kata Long Chen lembut. Kalian pantas dipuji. Kau tidak menyalahkan kami, tanya Xialing. Dia merasa perilaku Long Chen agak tidak normal. Long Chen menatap Xialing dan berkata, kau di sini untuk menyelamatkan Xiao Wushuang, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku percaya jika salah satu dari kalian yang tertangkap, bukan Xiao Wushuang, yang lain juga akan datang menyelamatkannya dengan segala cara. Ini bagus, sangat bagus. Kita harus bersatu. Selama kita bersatu, tak akan ada gunung yang tak tertaklukkan, tak akan ada musuh yang tak terkalahkan. Hehe, Long Chen, aku sadar kau benar-benar berubah. Xialing tertawa terbahak-bahak, aku sangat suka penampilanmu sekarang. Aku juga menyukaimu. Long Chen tersenyum dan mencubit Xialing. Kamu menyebalkan. Wajah Xialing memerah. Ayo, kenapa kalian begitu mesum? Kenapa kalian tidak melakukan sesuatu? Kami janji tidak akan mengintip. Zhao Churan menggoda. Kau yang pertama mengintip. Wanita jahat. Xialing mendengus. Aku tidak akan. Luan, bawa Wushuang ke mobil. Zhuge Xuan menggendong Wushuang dan duduk di barisan belakang. Di sini agak ramai. Kita tidak bisa terlalu penuh, kata Long Chen sambil tersenyum. Di dalam gerbong, ada Long Xialing, Li Yuechan, Xuan Yuan Yuer, Zhao Churan, Zhuge Xuan, Xiao Wushuang, dan Long Chen, totalnya 8 orang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xialing tersenyum pahit, kenapa kita tidak puas dengan ini saja? Aku tidak bisa. Akan gawat kalau mereka tahu, kata Long Chen. Kita harus menjadi warga negara yang baik dan mematuhi peraturan lalu lintas. Kamu terlalu banyak bicara. Xuan Yuan Yuer, yang sedang mengemudi, tidak memberi Long Chen kesempatan. Ia menginjak pedal gas dan mulai melaju. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan setelah seharian kelelahan, semua wanita tertidur lelap. Long Chen khawatir kalau Xuan Yuan Yuer sedang dalam suasana hati yang buruk, maka dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mentransferkan energi spiritual kepadanya sambil menyembuhkannya.
Xuan Yuanyuer langsung merasa segar kembali, rasa lelahnya pun hilang. Suamiku sungguh hebat. Xuan Yuanyuer mengedipkan matanya. Jarang sekali dia nakal seperti itu. Long Chen agak senang ketika dia memanggilnya suami. Namun, Long Chen tidak bisa membiarkan Xuan Yuanyuer bersemangat. Dia mengemudikan mobil dan tidak bisa membiarkannya terganggu. Berkendara dengan benar, kata Long Chen. Aku tahu, jawab Xuan Yuanyu dengan patuh. Long Chen menundukkan kepalanya, juga ingin beristirahat. Tetapi pada saat ini, Long Chen merasakan sepasang tangan mengulurkan tangan dan menempatkan sesuatu yang tidak seharusnya. Pemilik tangan ini adalah Zhao Churan. Zhao Churan sangat berani dan dekat dengan Long Chen. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menatap Zhao Churan. Bulu mata Zhao Churan bergetar sebelum dia perlahan membuka matanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan angin musim semi. Setelah merasakan kehadiran Long Chen, Zhao Churan menjadi lebih berani. Terurai. Zhao Churan dengan hati-hati duduk di pelukan Long Chen. Saat dia duduk, ekspresinya menjadi sangat menarik. Zhao Churan yang menggertakkan giginya terlihat sangat mengharukan. Tanpa dia sadari, Li Yuechan dan yang lainnya mengetahui semua ini. Mereka hanya sangat lelah, tetapi mereka tidak tidur sampai mati. Namun mereka tidak memotong pembicaraannya, dan hanya menahan tawa. Long Chen mengalami kesulitan dalam perjalanan kembali ke prefektur Qian. Sungguh sulit. Begitu tiba di kediaman Xia, Long Chen segera mengatur agar orang-orang menyelidiki pedang terhormat di selatan. Long Chen merasa bahwa pedang yang mulia itu tidak akan membiarkan masalah itu berhenti. Ini akan menjadi musuh besar yang jauh lebih menakutkan daripada Gunung Abadi, dan mereka harus waspada. Gunung yang tak pernah mati dan jimat jahat hampir menyebabkan dia menderita malapetaka. Kali ini, dia tidak bisa gagal total dalam tugas yang mudah. Setelah itu, Long Chen mengumpulkan Xialing dan yang lainnya lalu menceritakan semua yang terjadi di Gunung Surgawi Bela Diri. Pedang abadi adalah guruku. Demi menyelamatkanku, dia mengorbankan nyawanya sendiri. Keinginan dan syaratnya adalah agar aku menikahi Kingxi. Aku telah menyetujuinya dan aku tidak ingin mengecewakannya. Jika kau merasa sulit menerimanya dan ingin memukulku, lakukanlah sekarang. Aku akan menerimanya. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menunggu hukumannya. Lagi pula, Long Chen sendiri merasa bahwa dia sedikit bajingan. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada yang memukulnya. Bahkan tidak ada yang mengatakan sesuatu yang kasar. Long Chen merasa aneh. Ia mendongak dan menyadari bahwa Xialing dan yang lainnya memiliki tatapan lembut di mata mereka. Sungguh beruntung kau masih hidup. Kau bahkan pergi ke Gunung Abadi dan menyelamatkan kami semua. Jika bukan karena senior Ximen dan Kingxi, kami semua pasti sudah mati. Jadi, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Lagi pula, Kingxi orang baik. Lumayan juga punya adik perempuan. Xialing tertawa, mengutarakan pikiran orang banyak. Sejujurnya, bohong jika mengatakan mereka tidak sedih sama sekali dengan penambahan seorang wanita. Namun, mereka sangat mengenal karakter Long Chen. Seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makannya. Dia hanyalah kaki babi yang sangat besar, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kali ini nggak ada cara lain, tapi sayang, kamu nggak bisa jadi playboy lagi. Kita sudah cukup, gimana menurutmu? Zhao Churan menatap Long Chen, mengedipkan mata besarnya. Batuk, aku akan menahan diri. Terima kasih, anak-anakku. Long Chen tertawa datar. Kau benar-benar harus mencamkan kata-kata Churan. Kalau kau masih tidak bisa menahan diri, kami semua akan marah. Saat itu tiba, kami akan pergi berkelompok dan membuatmu menyendiri. Xialing juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancam. Mata Long Chen berbinar, dan dia berpura-pura sangat bahagia. Hal ini membuat Xialing dan yang lainnya marah. Xialing segera menjawab, setelah kau menjadi penyendiri, kita bisa memeluk pria lain dan melahirkan anak dari pria lain. Bagaimana menurutmu? Bab 400. Token naga biru telah keluar, siapa yang terbaik? Ancaman Xialing sangat efektif. Long Chen tak berani membayangkan kekasihnya tiba-tiba menikah dengan pria lain dan punya anak. Membayangkannya saja sudah membuat kulit kepalanya gatal. Sebenarnya, Long Chen juga tahu bahwa Xialing hanya menggunakan metode ini untuk memperingatkannya dan tidak akan benar-benar melakukannya. Namun, efeknya telah tercapai. Anak-anakku, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Aku akan pergi dan mengawasi pelatihan 17 orang itu. Long Chen bangkit dan pergi. Melihat punggung Long Chen, Xialing dan yang lainnya tertawa. Mereka tidak tahu bahwa suatu peristiwa besar sedang terjadi saat ini. Di dunia seni bela diri kuno dan dunia kultivasi, token naga biru muncul kembali di dunia dan menyampaikan pesan yang sama.
Tekan Long Chen dan kelompok bayangan naga dengan segala cara. Saat token ini dirilis, dunia bergejolak. Di kedalaman gunung tertentu, sebuah sekte misterius menerima berita itu. Pemimpin sekte itu dengan gembira berlutut ke arah selatan. Yang Mulia Pedang, akhirnya kau menggunakan token naga biru lagi setelah 30 tahun. Akhirnya aku punya kesempatan untuk membalas budimu. Di utara, sebuah keluarga terkemuka tengah mengadakan pertemuan rahasia. Sang guru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan serius, token naga biru telah muncul kembali. Guru meminta kita untuk menekan Long Chen dan kelompok bayangan naga dengan segala cara. Kita harus segera memulai. Kita harus menyelesaikan tugas ini sebelum yang lain agar Yang Mulia Pedang mengingat kita. Ayah, token naga biru. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya seorang pemuda hati-hati. Ia belum pernah melihat ayahnya segugup ini sebelumnya. Ekspresi kepala keluarga itu serius. Setelah melirik pemuda itu, ia berkata dengan suara berat, beberapa dekade yang lalu, ada pepatah yang tersebar di seluruh dunia, ketika token naga biru habis, siapa yang bisa menandinginya? Token naga biru berasal dari Lord Saber di selatan. 30 tahun yang lalu, ia pernah menggunakan token naga biru. Saat itu, seorang raja menumpahkan darah dan 100.000 orang terbunuh atau terluka. Setelah 30 tahun, token naga biru muncul kembali. Kali ini, pasti badai berdarah lagi. Mendesis. Semua orang dalam rapat itu terkesiap ketika mendengar kata-kata kepala keluarga itu. Pada saat ini, mereka entah kenapa takjub dengan 3 kata token naga biru. Hal yang sama terjadi di mana-mana. Badai besar sedang terjadi. Long Chen menerima informasi dari Skynet Hall di Prefektur Xia yang Agung dan akhirnya mengetahui tentang token naga biru. Dengan token naga biru, siapa yang bisa menandingiku? Apakah benar-benar sekuat itu? Long Chen menatapnya lebih lama. Mereka berdua menggelengkan kepala. Aku tidak yakin. Tapi dari kelihatannya, token naga biru ini sangat kuat. Kekuatannya tidak hanya terbatas pada Xia Agung. Bahkan di luar Xia Agung, ada kekuatan lain yang siap bergerak. Sepertinya memang ada sesuatu. Long Chen menyentuh dagunya. Aku tidak menyangka pedang selatan yang terhormat akan muncul setelah kita menghancurkan Gunung Abadi. Dia juga memiliki token naga biru. Apa yang akan mereka lakukan pada kita? Serangan dari segala sudut, termasuk perdagangan, kekuatan militer, penindasan kekuasaan, dan seterusnya, karena mereka memiliki kekuatan seperti itu di semua bidang. 30 tahun yang lalu, seorang pangeran meninggal di bawah token naga biru. 30 tahun kemudian, Yang Mulia Pedang masih hidup dan telah menjelaskan banyak hal. Kita tidak boleh gegabah, kata Long Er. Long Er, teruslah menyelidiki dan temukan lebih banyak petunjuk. Sekaligus, peringatkan semua orang untuk tidak mengabaikan kultivasi mereka. Bagaimanapun situasinya, hanya dengan kultivasi yang kuat mereka akan memiliki modal untuk bertarung, kata Long Chen. Long Er berbalik dan pergi. Long Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tenang dan kalem. Dirinya yang sekarang tidak bisa lagi dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Dengan bantuan Simen Wu Heng, Long Chen telah melompat keluar dari alam penciptaan dan memasuki alam Gua Dharma. Kekuatan alam ini berada di luar imajinasi siapapun. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa Long Chen telah memasuki wilayah ini. Bahkan King Zi pun tidak tahu. Long Chen tidak pernah menyebutkannya padanya. Lagi pula, Simen Wu Heng lah yang membuat kultivasinya meroket. Jika Long Chen menyebutkannya, dia hanya akan semakin sedih. Oleh karena itu, Long Chen tidak panik saat menghadapi token naga biru, yang tidak lemah. Alam Gua Dharma adalah sumber keyakinannya. Jika musuh ingin bermain dengan uang, dengan kekuatan kelompok Dragon Shadow, mereka tidak akan takut. Long Chen tidak takut pada urusan sipil atau militer. Dalam skenario terburuk, dia akan pergi ke selatan dan membunuh Yang Mulia Pedang. Setelah itu, semuanya akan beres. Memikirkan hal ini, Long Chen berhenti memikirkannya dan pergi ke pangkalan rahasia Xia Manor yang agung untuk membimbing kultivasi 17 orang. Ke-17 orang ini adalah kekuatan besar yang telah dibina Long Chen dengan hati-hati. Sampai sekarang, 17 orang di antara mereka memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu, tetapi masih jauh dari cukup untuk memenuhi persyaratan Long Chen. Long Chen memperkirakan bahwa masing-masing dari 17 orang ini harus mencapai alam penciptaan untuk bisa lulus. Setelah memikirkannya dengan saksama, Long Chen berlari ke pabrik alkimia malam itu juga dan memurnikan beberapa pil khusus. Ia membawanya kembali ke kediaman Xia Agung dan memberikannya kepada 17 orang untuk diolah. Setelah suatu malam, saat Long Chen keluar dari pangkalan rahasia, Long Er berjalan mendekatinya dengan ekspresi serius. Sayang, kenapa kamu kelihatan gelisah pagi-pagi begini? Ada apa?
Long Chen bertanya sambil tersenyum. Sesuatu yang besar telah terjadi. Baru tadi malam, kata Long penguasa kota diganti dalam semalam. Para pemimpin berbagai departemen juga diganti pada saat yang sama. Pikiran Long Chen terfokus. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu untuk melakukan hal sebesar itu dalam semalam? Itu benar-benar token naga biru. Siapa yang bisa menandinginya? Bahkan kepala kota pun diganti dalam semalam. Siapa yang melakukannya? Long Chen bertanya. Saya tidak menemukan apapun. Saya tidak menemukan apapun. Apa yang harus saya lakukan? Jarang sekali orang yang panik. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa Balai Naga dan Istana Xia yang Agung gagal menemukan apapun. Jangan takut. Sekuat apapun dalangnya, dia tidak mungkin lebih kuat dari leluhur Xia, kan? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Yah, itu benar, kata Long Benar. Dia cuma serangga yang bersembunyi di selokan bau. Kita akan bermain dengannya perlahan-lahan. Kalau kita abaikan, dia akan keluar sendiri. Kalau ikan dan udang kecilnya keluar, kita bunuh saja. Kalau udang kecilnya kita bunuh semua, ikan besarnya akan muncul dengan sendirinya. Kita akan tangani perlahan-lahan. Jangan khawatir. Long Chen memeluk putranya. Kata-katanya dan pelukannya memberinya keberanian besar. Long kembali terisi energi dan tersenyum manis. Senyum manis ini sangat langka, dan Xia Ling kebetulan melihatnya saat dia keluar. Untuk sesaat, Xia Ling tercengang. Setelah lama memperhatikan Xia Ling, dia segera menarik kembali senyum manisnya. Xia Ling menghampiri dan menggenggam tangan Long sayang, senyummu sungguh manis. Matahari benar-benar terbit dari barat. Adik Long jadilah anak baik dan tersenyumlah lagi. Saya tidak bisa tertawa lagi, kata Long lembut. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu baru saja tersenyum bahagia? Sayangku, tersenyumlah dan kakak akan membelikanmu permen. Xia Ling membujuk lebih lama lagi. Long tidak dapat menahan senyum melihat metode ini. Akhirnya aku mengerti. Yang paling menarik Long Chen bukanlah kekuatanmu, kata Xia Ling. Tapi karena kau hanya tersenyum manis padanya. Pria mana yang bisa menahannya? Karena aku mencintainya. Long mengatakannya dengan santai dan alami. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.